Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Edi Nur Cahyadi selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kasus 1A yaitu Better Look at the Bus Pie. Selanjutnya, di sini ada nama anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Gina Febrianti dengan NIM akhir 378. Yang kedua ada Irma Anugrah dengan NIM akhir 382. Yang ketiga ada Selin Tasya dengan NIM akhir 390. Yang keempat ada Putri Nopia Rizky dengan NIM akhir 402. Dan yang terakhir saya sendiri Silvi Yuliani dengan NIM akhir 405. Nah, di sini ada ringkasan kasus pada kasus 1, yaitu tidak ada topik yang memicu antusiasme para pemimpin bisnis dan pemegang saham sebanyak kompensasi eksekutif. Perusahaan dan ahli konsultan dalam urusan pembayaran menyatakan bahwa dalam pasar yang kompetitif, mereka akan dianggap kurang cerdas jika tidak membayar tarif yang diperlukan untuk menarik talent terbaik. Saat ini, musim rapat pemegang saham telah dimulai dan ini akan menjadi yang pertama kali di bawah peraturan pelaporan baru dari Komisi Sekuritas dan Bursa yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai gaji eksekutif dari sebelumnya. Sejumlah eksekutif akan memanfaatkan apapun yang bernilai lebih dari 10.000 US dollar, contohnya seperti Nardeli meninggalkan Home Depot Inc. pada awal Januari dengan paket pesangon senilai 210 juta dolar. Hal ini mengejutkan para pemegang saham yang tidak puas dengan penurunan nilai saham pada perusahaannya. Baik, di sini saya Gina Febrianti dengan NIM belakang 378 akan menjelaskan pertanyaan nomor 1, yaitu berapa kompensasi CEO dibandingkan dengan pekerja lini mereka berapa tahun terakhir. Yaitu terdapat berbagai macam kompensasi yang didapatkan seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas. Adapun uraian yaitu pada tahun 2005 rata-rata CEO dalam standar dan pun membawa pulang 369 kali gaji rata-rata pekerja, naik dari 28 kali rata-rata pada tahun 1970, dan terdapat tunjangan seperti program pensiun. Menurut prediksi Sekar Purohit, Kepala Konsultasi Gaji Jem F. Reda dan Asosiasis, mengatakan bahwa terdapat paket pasangan yang menjadi keuntungan bagi eksekutif, diantaranya mendapatkan pembayaran 3 kali gaji dan bonus, pemberian opsi langsung, penghargaan dalam banyak kasus, dan pembayaran pajak terhutang. Sekar Purohit mengatakan eksekutif dapat menerima pembayaran sebesar $100 juta atau lebih. Dan fasilitas berkaitan dengan kompensasi yang diterima dalam lingkungan kerja. Pada kasus ini, banyak yang berpendapat bahwa penggunaan jet perusahaan bahkan untuk penerbangan pribadi adalah suatu keharusan. Firma riset kompensasi Equilar INC menemukan bahwa nilai rata-rata perjalanan pribadi dengan jet perusahaan naik 21,7% menjadi $109.000, sementara para eksekutif mendapat sekitar $37.000 untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini pun naik sebesar 69%. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah menurut Anda itu layak? Mengapa? Menurut saya, ini layak sebagai CEO jika dia mampu memikul tanggung jawab terhadap seluruh bidang bisnis di perusahaannya, bekerja dengan keahlian yang handal untuk mengelola perusahaannya, dan menjaga agar kinerja eksekutif berjalan lancar hingga mencapai tujuan perusahaan. Sebagai hasilnya, eksekutif akan diberi penghargaan yang sejajar dengan pencapaian kinerjanya. Perkenalkan, nama saya Irma Anugrah dengan NIM 511201382. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan ketiga, yaitu apakah eksekutif dan kompensasi terkait unsur kunci implementasi yang efektif atau tidak terkait. Jawabannya adalah tidak terkait karena bukanlah kunci yang efektif dalam menerapkan sesuatu yang disebabkan oleh ketiadaan topik yang dapat membangkitkan semangat para pemimpin perusahaan dan pemegang saham, seperti upah para eksekutif. Para perusahaan dan ahli konsultan kompensasi berpendapat bahwa dalam pasar yang bebas, mereka ini dianggap bodoh jika tidak membayar tarif yang sesuai untuk menarik talent yang baik. Para investor mengharapkan agar kompensasi terhubung dengan kinerja dan mereka mengeluh secara intens ketika upah meningkat tetapi harga saham tidak mengalami kenaikan yang sama. Terima kasih.
Novia Rizky dengan NIM 51112011402 akan menjelaskan pertanyaan nomor 4 mengenai kasus 2. Apakah tampaknya masuk akal bagi eksekutif dan karyawan untuk mengundurkan hibah opsi saham Green sehingga hibah mereka dihargai dengan harga saham harian terendah dalam jangka waktu 2-4 bulan? Mengapa? Secara ekonomi tidak masuk akal karena setelah diberlakukannya regulasi Sarbanes-Oxley, semua pembelian opsi saham harus dilaporkan ke SEC dalam waktu 48 jam. Dalam perbandingan antara pembelian opsi baru dan yang dilakukan sebelum Sarbanes-Oxley, Lee dan Heron mampu mencatat kehilangan keuntungan yang diperoleh oleh eksekutif perusahaan yang sebelumnya butuh berbulan-bulan untuk melaporkannya. Pengacara pembela juga mengabaikan atau menolak analisis Lee karena tidak mempertimbangkan penjelasan yang sah tentang cara opsi saham diberikan pada harga saham yang rendah. Saya Selin Tasya dengan NIM 511201390 akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah, mengenai kasus 3, apakah tampaknya Google telah menemukan cara untuk menambahkan likuiditas dan kesederhanaan pada opsi saham karyawan yang dirancang untuk menghargai penerapan dan kinerja yang efektif? Mengapa? Jawaban dari kelompok kami adalah, cara yang diadopsi oleh Google untuk meningkatkan likuiditas serta kesederhanaan pada opsi saham karyawan adalah melalui pemberian akses kepada karyawan untuk menjual opsi saham mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperoleh selisih antara harga awal dan harga saat ini melalui lembaga keuangan yang dipilih dalam pasar lelang yang diselenggarakan dengan Morgan Stanley. Dalam program opsi saham yang dapat dialihkan oleh Google, karyawan dapat menjual opsi saham mereka di pasar semi swasta. Tujuan dari program Google ini bukanlah untuk mengurangi dampaknya, tetapi lebih pada peningkatan nilai pasar wajar opsi tersebut di bawah skema baru yang diperbandingkan dengan rencana yang sedang berjalan saat ini. Opsi-opsi ini yang memiliki estimasi masa berlaku rata-rata 4 tahun sebelum digunakan oleh karyawan akan diubah menjadi opsi dengan masa berlaku 2 tahun saat dijual kepada investor. Dengan demikian, harapan masa berlaku opsi tersebut secara prinsipal diperpanjang selama 2 tahun lagi, sehingga membuatnya lebih bernilai karena memberikan peluang lebih lanjut kepada investor untuk memegang saham Google yang berpotensi naik, dan dengan demikian memiliki dampak yang lebih besar terhadap keuntungan Google. Sekian dan terima kasih atas pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.